Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perbankan secara umum atau dunia. Pada tahun 1472, Magister Republik Siena menjadikan Medici jadi lembaga pemberi bantuan untuk mereka yang kurang mampu. Medici kemudian berganti nama jadi Montepio, yang serupa dengan agensi gadai di zaman sekarang. Bank ini terus berkembang pesat termasuk pada saat reformasi 1624. Alih-alih berdampak, bank ini justru semakin progresif dan terus melebarkan sayapnya hingga pelosok Italia. Montepio kemudian kembali berganti nama jadi Monte dei Paschi dan bertahan sampai sekarang. Di abad ke-15 tersebut, berkembangnya bank di Italia rupanya mendorong negara-negara lain tertarik menerapkan hal yang sama. Secara berturut, perkembangan perbankan pun terus menyebarkan hingga ke Belanda abad 17 dan Inggris abad 18. Sejak itu para negara-negara Eropa pun mulai mendirikan bank-bank baru baik di negaranya termasuk negara jajahan. Selanjutnya sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dengan peran Belanda. Banyak yang mengira kalau bank pertama didirikan di Nusantara adalah Bank Indonesia atau yang dulu disebut The Javits Bank. Hal itu sebetulnya tidak tepat. Soalnya, melansir situs resmi Bank Indonesia, bank yang pertama kali berdiri di Indonesia bernama Bank Courant and Bank Van Leeuwen. Bank ini lahir pada tahun 1746. Di tahun tersebut pemerintah kolonial Hindia Belanda bahkan belum terbentuk. Berdiri pada masa persekutuan dagang Hindia Timur atau yang biasa disebut dengan VOC. Tepatnya 1 abad setelah mereka datang dan menerapkan monopoli dagang pada komoditas rempah di Indonesia. Courant and Bank Van Leeuwen berperan penting dalam menunjang kegiatan dagang VOC. Tugas utamanya adalah memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya kepada pegawai VOC. Pada 1752, Bank ini terus berinovasi dengan melayani pengiriman dana dari dan ke negeri Belanda. Di tahun ini pula mulai menerapkan iming-iming imbalan bunga. Namun pada tahun 1799 krisis yang melanda membuat VOC bangkrut. Wilayah koloni VOC kemudian berpindah tangan ke Hindia Belanda dan terpaksa menutup bank ini pada tahun 1818. Sedekade kemudian lahirlah The Javits Bank yang akhirnya menjadi cikal bakal Bank Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Sudah. Lalu macam-macam fungsi perbankan. 1. Penciptaan uang. 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. 5. Penyimpanan barang-barang berharga. 6. Pemberian jasa-jasa lainnya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.